Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu tentang geometri ruang. Ini merupakan sebuah balok. Kalau diputar, dia akan berbentuk seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, serta menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian pengalaman belajar, kita nanti akan mengamati dan mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, serta masalah yang terkait. Berikutnya, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada sudut dalam ruang, antar garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang, serta masalah yang terkait. Kemudian mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dalam ruang, antar garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut dalam ruang, antar garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Ini merupakan Euclides, adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar tahun 3000 sebelum Masehi di Alexandria, yang dalam bukunya The Element, ia menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukannya. Semua postulat dan teorema yang Euclides ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang akan kita pelajari, yang hingga kini masih digunakan dengan hampir tanpa perubahan. Nah, anak-anak sekalian, itu dilihat adalah gambar sebuah balok ABCD EFG. Di sini kelihatan jelas bahwa ada 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 bidang sisi. Rusuknya seperti yang pertama, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk FG, rusuk IF, rusuk GH, rusuk HE, AE, BF, CG, dan DH. Sedangkan 8 titik sudut itu merupakan dari titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Sedangkan sisi, ada 6 buah sisi pada balok, yaitu bidang sisi ABCD, ABCD yang di depan, kemudian bidang sisi IFGH, IFGH bidang belakang, kemudian bidang sisi BCGF, ini BCGF, kemudian bidang sisi ADHI, kemudian bidang sisi ABFE, ABFE bidang atas, dan terakhir adalah bidang sisi DCGH, bidang alas, DCGH. Pertama, kita akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama adalah unsur-unsur bangun ruang. Kita pelajari unsur-unsur bangun ruang, yaitu titik, garis, dan bidang melalui sebuah kubus. Perhatikan gambar. Ini merupakan kubus ABCDEFGH. Kubus tersebut dibatasi oleh 6 bidang datar, yaitu bidang ABCD, EFGH bidang atas, BCGF, BCGF, ADHE, ABFE, dan DCGH, DCGH bidang belakang.
Suatu bidang mempunyai ukuran panjang dan luas, tetapi tidak mempunyai volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa sebuah bidang berdimensi 2. Sekarang lihat gambar I1 pada bidang alfa, garis L pada bidang alfa. Gambar 2, garis L di luar bidang alfa. Dan ketiga, garis L menembus bidang alfa. Keenam bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis-garis. Misalnya bidang ABCD dibatasi oleh garis AB, BC, DC, dan AD. Garis adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang, tetapi tidak mempunyai luas maupun volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa sebuah garis berdimensi 1. Sedangkan semua garis itu dibatasi oleh titik-titik. Misalnya garis AB dibatasi oleh titik A dan B, dan seterusnya. Titik tidak mempunyai ukuran, baik panjang, luas maupun volume. Oleh karena itu, kita katakan bahwa titik tidak mempunyai dimensi. Kubus sendiri adalah bangun ruang yang mempunyai ukuran panjang, luas, dan volume. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kubus berdimensi 3. Benda putar. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar I1, segi 4 APQB diputar satu putaran penuh mengelilingi PQ sebagai sumbu atau poros. Bangun hasil yang terjadi adalah suatu bangun ruang yang disebut silinder atau tabung. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar I1, segitiga siku-siku APQ jika diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu PQ akan menghasilkan bangun ruang yang disebut dengan kerucut. Sekarang perhatikan gambar I1. Setengah lingkaran yang berpusat di O diputar mengelilingi sumbu POQ. Bangun hasil terjadi adalah bangun ruang yang disebut dengan bola, sesuai dengan pada gambar I2. Nah, anak-anak sekalian, ketiga ilustrasi tersebut menjelaskan kepada kita bahwa silinder, tabung, kerucut, dan bola merupakan contoh-contoh bangun ruang selain prisma, piramid, limas, kubus, dan sebagainya. Sekarang hubungan titik, garis, dan bidang. Teorema pertama, melalui dua buah titik yang tidak berimpit hanya satu garis lurus. Jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Ketiga, melalui tiga buah titik yang tidak berimpit atau segaris hanya ada satu bidang datar. 4. Melalui sebuah garis misalnya IG dan sebuah titik tidak pada garis misalnya B dapat dibuat satu bidang datar. Melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Melalui dua buah garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Kedudukan titik dan garis pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping diperoleh A. Dapat disimpulkan bahwa I1 karena P pada bidang ABCD, maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui titik P. I2, karena AC pada bidang ABCD, maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui garis AC. Yang B, titik D dan garis AC, titik D dan garis AC yaitu bidang ABCD. Tapi titik D tidak pada garis AC. Jika suatu titik dan suatu garis sebidang, maka kemungkinannya adalah titik terletak pada garis, titik tidak terletak pada garis. Kedudukan garis dan garis dalam ruang. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa garis AH, lihat AH, diagonal sisi, dan garis BD juga diagonal sisi pada bidang ABCD tidak sejajar, sehingga melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah
bidang datar. Jika dua buah garis tidak dapat dibuat suatu bidang datar, maka dikatakan kedua garis itu bersilangan. Contohnya, garis AH dengan garis EG. Itu dikatakan bersilangan. Garis AH dengan garis DB. Itu juga bersilangan. Dua buah garis yang bersilangan, maka keduanya tidak terletak pada satu bidang dan keduanya tidak mempunyai. Perhatikan gambar berikut. Ini kubus ABCD EFGH pada gambar I1 dan gambar I2. Sekarang lihat gambar di samping di atas, itu menunjukkan bahwa garis HB dan AG, garis HB dan AG merupakan diagonal ruang, mempunyai titik persekutuan perpotongan yaitu di titik O. Sehingga kedua berada pada bidang yang sama, yaitu bidang ABGH. ABGH. Ya. Sedangkan garis BD dan FH merupakan sejajar. Maka kedua berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang BDHF. Ya, tetapi keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan dua garis dalam ruang adalah: pertama, bersilangan, kedua, berpotongan, dan ketiga, sejajar. Sedang kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik C dan titik E di luar bidang BDHF. Sedangkan titik O adalah titik persekutuan antara garis CE dan bidang BDHF. Titik O disebut titik potong antara garis CE dengan bidang BDHF. Jadi semua garis yang sejajar CE memotong bidang BDHF. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis PQ memotong bidang ABCD. Garis PQ memotong bidang ABCD di titik P. AC dan BD berpotongan di titik P dan keduanya pada bidang ABCD. Jadi AC tegak lurus PQ dan BD tegak lurus PQ. Jadi PQ tegak lurus pada bidang ABCD. Jadi PQ tegak lurus pada bidang ABCD, maka PQ tegak lurus semua garis pada bidang ABCD. Seperti PQ tegak lurus BC dan PQ tegak lurus DC. Kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Perhatikan gambar berikut. Ini titik garis BD adalah garis potong antara bidang ABCD dan BDHF. BD pada ABCD dan BD pada BDHF. Garis BD disebut garis persekutuan atau garis tumpuan. Pada gambar I2, garis PQ adalah garis persekutuan atau tumpuan bidang ACGE dan BDHF. Maka kedua bidang ACGE dan BDHF berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis AC dan BD berpotongan pada bidang ABCD. I2, garis EG dan FH berpotongan pada bidang EFGH. Sehingga AC sejajar EG serta BD sejajar dengan FH. Jadi ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Jika dua buah garis AC dan BD yang berpotongan pada satu bidang ABCD sejajar dengan dua buah garis EF dan FH yang berpotongan pada bidang lain EFGH, maka kedua bidang itu ABCD dan EFGH sejajar. Jarak antara kedua bidang ABCD dan EFGH diwakili oleh AE dan CG.
Jadi jarak antara ABCD dan EFGH diwakili oleh AE adalah rusuknya dan CG. AE tegak lurus bidang EFGH dan CG tegak lurus bidang EFGH. Sekarang lihat contoh. Diketahui balok PQRS TOPW. Tentukan A titik sudut, rusuk, sisi atau bidang. Pertanyaan B, titik yang terletak pada garis PQ, titik yang terletak pada bidang TOPW, garis yang terletak pada bidang PSWT. C, garis yang sejajar dengan garis PQ, garis yang berpotongan dengan garis SR, garis yang bersilangan dengan garis TW. Pertanyaan D, bidang yang berpotongan dengan garis PR, bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis QU, dan bidang yang sejajar dengan garis PW, serta bidang yang berimpit dengan garis SP. Pertanyaan E, bidang yang sejajar dengan bidang PQRS, dan terakhir bidang yang berpotongan dengan bidang PRPT. Nah, akan kita jelaskan. Untuk menyelesaikan soal ini kita gambar. Lihat penyelesaiannya. Balok PQSR TOPW. Nah, titik sudut pada balok yaitu titik P, titik Q, titik R, titik S, titik O, titik V, titik W, dan titik T. Rusuk pada balok adalah garis PQ, QR, RS, SP, TO, OP, VW, PT, QO, RP, dan SW. Sedangkan sisi atau bidang pada balok yaitu ada 6. Bidang PQRS merupakan alas PQRS, bidang PQUT yang bagian depan, bidang TOPW bidang atas, bidang SRPW bidang belakang, kemudian bidang PQUT bidang depan, kemudian bidang QRPU samping kanan, dan terakhir bidang PSWT yang samping kiri. Jadi ada 6 bidang atau sisi pada balok. Pertanyaan B, titik yang terletak pada garis PQ itu adalah titik P dan titik Q. Yang I2-nya titik yang terletak pada bidang TOPW. Kita lihat TOPW yaitu titik T, titik U, titik V, titik W. Garis yang terletak pada bidang PSWT yaitu garis PS, garis SW, garis TP, dan garis PW, serta garis TS. Garis yang sejajar dengan garis PQ adalah garis SR, garis OP, OW, dan garis TO. Garis yang berpotongan dengan garis SR yaitu adalah garis PS, garis WS, garis TS, garis US, garis QS, garis UR, UPR, WR, TR, dan garis PR. Garis yang bersilangan dengan garis TW bersilangan dengan SR, PQ, PO, QS, SP,
QP, OR, PV, SU, QU, dan RP. Bidang yang berpotongan dengan garis PR adalah bidang PQUT, SRPW, QRPO, PSWT, PQPW, RSTU, TQRW, PUPS, dan SQUW. Sedangkan bidang berpotongan tegak lurus dengan garis QU adalah bidang PQRS dan bidang TOPW. Bidang sejajar dengan garis PW adalah bidang PQRS dan bidang PQUT. Dan bidang yang berimpit dengan garis SP adalah bidang PSWT, PQRS, dan PSPU. Dan bidang sejajar dengan bidang PQRS adalah bidang TOPW. Dan bidang yang berpotongan dengan bidang PRVT yaitu bidang SQUW, PQRS, TOPW, QRPU, PSWT, PQOT, SRPW, SROT, QRWT, dan PUPS. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini. Nanti tugasnya silakan kerjakan latihan 1 di bukunya pada halaman 14 dan 17. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.